Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, gue mau bahas soal Google AdSense, yang mana gue baru aja ngajuin dan akhirnya ditolak. Itu perlu beberapa hal yang harus diperbaiki ya, alasannya katanya begitu. Langsung aja kita masuk di sini. Oke, jadi memang kalau gue pribadi kan selalu bilang kalau main AdSense itu memang syaratnya agak susah, berbeda dengan Adstera. Tapi di sini gue mau bahas soal kenapa gue nggak disetujuin ya. Yaitu di sini ada tanda-tanda yang mana kita di sini tandanya perlu diperhatikan. Nah ini sebenarnya punya gue itu nggak ditolak banget gitu, nggak ditolak mentah-mentah. Tapi Anda perlu memperbaiki beberapa masalah sebelum situs Anda siap menampilkan iklan ya. Nah, jadi di sini tandanya perlu diperhatikan. Nah, setelah gue tanya-tanya ya di grup ya, grup blogger ya di komunitas kayak gini ya, ini akan gue bahas. Jadi katanya memang pertama itu para blogger emang harus rajin buat konten tentunya dan ori ya. Di sini bisa dibaca aja ya teman-teman kalau yang ngalamin kayak gini ya. Karena ini gue juga habis konsultasi juga sama beberapa teman blogger gue yang berhasil ya, yang udah beriklan. Gue nanya, ini tuh kenapa kok perlu diperhatikan kayak gini? Nah, jadi katanya itu gue ditanya, lu sering buat artikel nggak, sering nulis nggak? Dan gue enggak gitu, jarang. Ya itu salah satunya. Terus juga belum terindeks gitu. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Di sini perlu diperhatikan ya. Ada tanda-tandanya. Kami menemukan beberapa pelanggaran kebijakan. Nah, ternyata gue ada pelanggaran kebijakan di mana memang mungkin ada yang kayak download gitu ya, download apps ya. Itu memang nggak boleh ya. Kayak kita share aplikasi itu nggak boleh, jatuhnya kan kayak bajakan gitu. Nah itu yang gue rasakan sih, itu yang gue alami karena gue ada berbagi Photoshop portable kayak gitu. Oke, sebenarnya itu trial ya, bukan ilegal, trial. Mungkin itu jatuhnya ilegal juga, maka di sini jatuhnya pelanggaran ya. Nah terus juga low value content. Nah gue di sini kontennya cuma berapa nih ya, bisa dilihat. Nah ini cuma 10 doang ya, gimana mau diterima gitu. Karena memang yang gue tahu, yang gue baca juga dari para komunitas blogger itu, mereka rata-rata paling enggak tuh 50 artikel, kalau enggak 100. Nah temen gue rata-rata memang sebagai penulis itu rata-rata 100, 200, bahkan hingga ribuan. Maka pemasukan dia juga banyak gitu. Dan di sini bisa kita baca juga konten minimumnya tuh pokoknya ada ya. Di sini pastikan situs Anda memiliki kualitas yang unik ya, berpengalaman ya, pengguna yang baik ya, sesuai pedoman ya. Oke, lalu pedoman kualitas webmaster juga perlu ya. Nah di sini seperti konten ilegal ya. Jadi ini melanggar hak hukum orang lain, ini mungkin jatuhnya gue kayak berbagi Adobe Photoshop ya yang portable. Jatuhnya ini hak cipta juga. Tapi sebenarnya itu yang gue share adalah trial ya, dimana trial itu terbatas, itu boleh sebenarnya dari Adobe sendiri, memang itu trial. Oke, lalu di sini ada konten berbahaya ya, itu tentu nggak boleh. Jadi teman-teman ini perlu diperhatikan nih, apakah ada konten-konten yang mengandung ya seperti ini, contohnya ya, maksud kebencian ya, ini nggak boleh. Kayak misalkan berita-berita artis ya, itu kan jatuhnya nggak boleh ya. Nah ada konten-konten seperti ini itu nggak boleh. Lalu kekejaman terhadap hewan ya, konten yang menyesatkan tuh nggak boleh ya, memberikan informasi yang tidak benar, itu hoax ya. Jadi itu nggak bisa, nggak bakal diterima gitu ya. Oke, lalu yang ini praktik penipuan ya, scam. Tentunya kalau scam sendiri dari Google pasti nggak bakal diterima lah ya.
Terus di sini udah banyak lah ya bisa teman-teman baca. Nah, ini ada konten vulgar. Tapi kalau gua sendiri ya cuman kemungkinan ya di sini kayak berbagi Photoshop ini nih di bagian yang origin download nih ya. Jadi ada ini portable, atau mungkin ada juga kayak gue berbagi file ini ya Polaroid, dimana gue ngasih link-link dari pihak ketiga ya kemungkinan ya. Jadi makanya itu di blok ya. Nah ini padahal view-nya lumayan nih 1000. Nah jadi ini jatuhnya mungkin dianggapnya scam ya atau ilegal, padahal ini jatuhnya enggak sih. Sebenarnya ini aman untuk download dari situs Savelinku. Nah ini nih dari situs Savelinku, mungkin nih link-link ini nih yang bikin gagal ya, yang akhirnya mengakibatkan adanya pelanggaran gitu. Karena ya bisa jadi sih menurut gue ini sih ya yang gue diklaim itu melanggar. Nah tapi kalau teman-teman full bener-bener artikel tulisan kayak dari berita yang terupdate itu, ya gue rasa sih pasti teman-teman gak bakal ngalamin yang namanya pelanggaran kayak begini atau yang ada tanda perlu diperhatikan gitu. Ya gue rasa sih nggak bakal sih ya. Pokoknya kayak gitu aja sih. Jadi ini gue sharing aja, mungkin gue juga nggak tahu ya. Memang gue juga belum diterima AdSense, makanya gue selalu alternatifnya ke Adsera gitu ya. Jadi mungkin ini karena blognya nggak diterima ya, karena pelanggaran juga, lebih baik ini gue hapus aja lah ya. Situsnya gue hapus ya, nanti ini ya gue hapus. Oke, di sini tinggal dihapus aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau mau dibenahi lagi ya mungkin bisa nantinya, tapi gue ini nggak bakal sih, kayak gue juga jarang bikin konten juga, jadi nggak bakal gue benahi. Oke, jadi di sini gue silang aja. Nah di sini yang aktif itu adalah Warpos Media, blogspot.com ya. Oke, tapi ini masih dalam siapkan ya, disiapkan. Jadi di sini ada statusnya, nanti kalau udah siap mudah-mudahan bisa lah ya ada AdSense-nya. Nah untuk daftar itu gampang banget, teman-teman tinggal masuk aja ke Google AdSense, nanti isi situsnya. Teman-teman harus punya situsnya terlebih dahulu. Situsnya bisa blogspot ya kayak gini. Yang gua cari-cari kayak Apriliu ini dia bikin konten blog ya, ada juga blogspotnya. Dia bikin konten, dia domain blogspot, gua cek dia bisa-bisa aja nih ya, ada AdSense-nya. Nah ini bisa dilihat. Oke, kita scroll ke bawah, apakah ada ads-nya. Oke, kita klik. Oke, ini masih blogspot ya, dan waktu gua cek sih ada ini bukan iklan, pokoknya ada iklannya sih waktu gua cek. Biasa ada iklannya, tapi ini kayak lagi nggak ada, belum dipasangin ads kayaknya. Tapi waktu itu gua cek dia ada iklannya walaupun domainnya blogspot. Nah seperti ini. Nah ini temanya kalau nggak salah ini Median UI ya. Sebelumnya kalau gua cek itu dia pakai dari Sugeng ID ya. Nah kalau yang ini Zen Indo yang pernah gua review juga, ini mohon review ya Bang Apriliu ya. Kayaknya ini udah ads sih ya, seharusnya sih udah ads. Sebelumnya gue pernah lihat dia ads, tapi bukan, dia udah ganti tema ini. Nah jadi sebelumnya dia pakai yang tema kayak gini dia. Nah ini pakai Adsera ya, ini Adsera. Ya kita klik, apakah ada ads-nya? Seharusnya nih ada ads-nya nih. Coba kita buka, jangan di Google Samar. Kita di sini. Oke. Jadi ini yang mungkin bisa dijadiin referensi ya buat teman-teman. Ini bagus banget. Biasanya gue nyari tutorial editing itu dari Apriliu ya. Gue dulu belajar KineMaster sama beliau. Nah ini mungkin belum ada ads-nya, belum dipasang, tapi nanti kemungkinan bakal ada. Oke, yang Zen Indo ini
Ini juga harusnya ada sih. Dia pakai Adsera ya, ini pakai Adsera. Nah, jadi iklan ini, nah ini ada ads-nya nih ya. Sen Indo nih, ada ads-nya. Nah, jadi yang situs gua yang ini origin ya. Origin share nanti gua bakal pasangin Adsera aja ya. Jadi ini gue pasangin kayak gini nanti Adsera ya, biar ada pemasukan juga walaupun nggak dimonetisasi dari Google AdSense. Karena ya itu, Google AdSense memang menurut gua agak sulit juga ya untuk tembus ya, dimana kita perlu syarat minimum visitor, juga harus yang benar-benar bagus tulisan kita, artikelnya nggak boleh hoax tentunya, karena benar-benar disaring, karena nggak asal-asalan gitu, biar nantinya Google AdSense-nya sendiri ya saling untung lah kita gitu. Oke, jadi gitu aja mungkin ngebahas soal alasan kita ditolak ya. Salah satunya sebenarnya bukan ditolak sih, ini perlu diperhatikan aja. Jadi gue perlu ngapus beberapa hal yang melanggar ya. Jadi di sini masih belum bisa menampilkan iklan ya. Situs sana belum siap penampilan iklan. Jadi untuk verifikasi situsnya ini ya udah benar, cuman di sini nih masalah kebijakan ya. Kami menemukan beberapa pelanggaran kebijakan. Nah, ini yang perlu dibenahinya gimana? Ya kayak konten-konten misalkan melanggar kayak tadi yang udah dibahas ya. Di dalam ini kita perlu hapus ya. Kayak praktik penipuan, media manipulasi ya. Misalnya konten vulgar itu harus dihapus. Nah, kemungkinan ya itu kalau artikelnya udah banyak. Kalau artikel dikit ya wajar aja kayak gue. Artikel dikit dan mungkin ada mengandung pelanggaran dan akhirnya ya nggak diterima. Tapi itu masih bisa dibenahi, yang artinya kalau teman-teman mau serius dalam dunia blogger ya, ini saran dari teman gue aja sih, katanya gitu. Sarannya adalah harus sering buat artikel, minimal 500 kata dalam satu artikel ya, dan sehari ya bisa 10 lah paling enggak. Itu menurut gua konsisten banget. Nah, tapi nggak gua tampilkan ya blognya, karena takutnya nanti diisengin blognya. Kayak gitu. Jadi harus konsisten dan juga pasti harus ori, karya kita sendiri ya katanya, dan juga harus terindeks ya dalam Google Search Console ya. Jadi ada yang namanya Google Search Console ya, teman-teman bisa cari ya. Sini. Ini Google Search Console gua, coba kita cek. Google Search Console gue ini nggak terindeks ya. Setelah gua cek juga ini nggak terindeks ya di bagian peta situsnya. Nah, ini nggak terindeks. Berbeda dengan punya gua yang baru gua ajuin ya, Google Console-nya ini. Oke, jadi ini harus terindeks juga blog kita. Oke, nah di bagian peta situs ini, nah ini sukses ya, terindeks. Jadi harus paling nggak Google Console nanti teman-teman kayak gini, terindeks. Oke, jadi kalau yang kayak gini ya kemungkinan agak sulit ya. Jadi harus konsisten, ori karyanya, dan juga terindeks. Kalau udah terindeks itu udah gampang banget, karena tentunya kalau kita mudah dicari artikelnya itu bakal menguntungkan juga buat Google-nya, karena wah ini bagus nih. Dan itu perlu dipelajari lagi, yang mana ada tools-tools kayak Google Trend ya. Jadi kita belajar banyak untuk jadi blogger. Google Trend, kita nyari keyword, terus belajar SEO, wah pokoknya banyak banget dah. Makanya gua beralihnya ke Adsera karena lebih simpel ya kayak gitu. Nah, untuk belajar Adsera gue udah bahas di playlist belajar Adsera. Nanti gue taruh linknya di deskripsi atau bisa cek di channel ini, yaitu playlist belajar Adsera. Itu gampang banget. Jadi kita buat blog aja udah bisa nampilin iklan gitu. Tapi pastikan teman-teman pengunjungnya banyak biar nantinya bisa dapat cuan. Sistemnya sama aja, kita naruh script iklan, lalu nanti teman-teman tinggal pasang aja di blognya, dan nanti tampil banner atau ada
populer, direct link, social bar, ada native banner, ada banner, itu teman-teman banyak lah ya. Oke, sama seperti AdSense ya, di sini kita di situsnya kayak gini. Nanti kalau yang di Google AdSense kita perlu tambah situs ya. Jadi nanti ini prosesnya agak lama. Prosesnya itu sekitar 2-4 minggu. Nah, kalau Adsera itu lebih cepat. Makanya seperti itu. Rata-rata kebanyakan pada alternatifnya Google AdSense-nya pindah ke Adsera. Nah, itu udah gue pernah bahas di video soal alternatif Google AdSense, yaitu Adsera. Itu bisa ini ya, ditonton ya. Jadi itulah agak susahnya Google AdSense, tapi ya jangan menyerah, tetap berjuang di Google AdSense kalau teman-teman memang pengen nyari cuan dari Google AdSense. Gitu aja mungkin video kali ini ngebahas soal situs yang perlu diperhatikan atau gagal ya ditolak oleh AdSense ya. Jadi sebenarnya bukan ditolak sih, kita bisa ngajuin kembali ketika situs kita benar-benar sudah diperbaiki. Yang mana diperbaikinya kita nggak dikasih tahu nih salahnya yang mana. Misalkan kayak, wah Anda ini tagnya perlu diganti. Nah Google nggak ngasih tahu itu. Jadi makanya kita perlu konsultasi ke teman ya. Kalau teman-teman mau join di grup ya, di grup blogger ya, ini gue juga nanya kayak gini ya. Ini 14 April gue nanya. Jadi gue nanya soal begini-gini, bla 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 bla, nggak terindeks ya. Di sini dijawab nanti sama para ahlinya. Jadi teman-teman harus join ya, Blogger Indonesia. Ini nanti tinggal join aja. Memang grupnya ini private ya. Jadi memang khusus para blogger aja. Oke, jadi gitu aja mungkin yang bisa gue bahas soal tidak diterimanya Google AdSense ya. Mungkin itu yang gue jadikan judul ya. Jadi teman-teman semangat dalam blogger, nggak perlu khawatir lah kalau soal nggak diterima, nggak perlu nyerah. Karena masih banyak alternatif lainnya. Misalkan seperti MGID, ada Adstera, banyak lah pokoknya. Ada AdSense itu kalau ditolak. Tapi gue rasa AdSense memang yang paling umum sih, yang paling orang tuh pengen ya. Gue sendiri memang pengen ya. Gue pengen banget bisa terima Google AdSense, tapi memang syaratnya agak sulit gitu karena gue sendiri nggak konsisten dalam membuat artikel. Gue sukanya buat video kayak gini, gitu aja sih. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai selesai, dan by the way ini akan gue dijadikan playlist ya, belajar AdSense ya, belajar AdSense, yang mana ini bakal gue bahas nanti kedepannya soal Google AdSense lah ya. Gitu aja, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe tentunya. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, dah. Wush.